Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,8 yang 1800 cc, tipenya XV Ultimate manual tahun 2011. Jadi ini tipe Ultimate ini pada waktunya termasuk tipe yang paling tinggi ya. Oke. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, terus bebas nabrak, terus kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, dalam mencari mobil bekas, yang paling utama, yang paling mudah kita lihat itu adalah dari tampilan fisik luar. Jadi dari tampilan fisik luar, yang pertama kali kita cek adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Nah, nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa nutnya itu dia jaraknya itu presisi, antara kiri dan kanan sama, terus jaraknya juga tidak terlalu renggang atau tidak terlalu rapat. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita pastikan nut. Terus habis itu yang kedua, untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil yang memantul di bodi. Nah, jadi ini kita perhatikan, coba kita kelilingin mobil, pastikan bahwa dia pantulannya itu lurus ya, lurus tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Nah, terus hal-hal lain yang juga perlu kita perhatikan itu bagian kaca, terus bagian lampu-lampu, semua komponen-komponen yang ada kita cek, kita perhatikan. Nah, velg juga kita perhatikan, ban juga. Nah, ini ban juga masih lumayan oke ya, masih oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita perhatikan, kita cek satu persatu bagaimana kondisinya. Nah, setelah bagian luar, fisik luar kita periksa, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, sekarang coba kita buka mobil ya. Oke. Nah, kita buka mobil, kita perhatikan di bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah aroma dari kendaraan, dari bagian dalam mobil ya. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan berikut adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan itu juga di masing-masing kolong dari jok. Masing-masing kolong dari jok kita cek, kita pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah instrumen dari dashboard. Instrumen dari dashboard kita perhatikan, kita cek kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu juga di plafon juga perlu kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu juga kondisi jok sarungnya juga kita perhatikan bagaimana. Nah, dia tipe Ultimate ini dia joknya sudah jok kulit ya, dilapisi jok semi kulit. Ini dia bawaan dari pabriknya. Nah, dan kondisinya juga masih oke ya, masih oke untuk mobil tahun 2011. Jadi mobil sudah 11 tahun ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi interior oke. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, nah kita coba kita buka kap mesin, kita perhatikan di mesin itu di bagian atas sama di kolong itu pastikan tidak ada rembesan. Terus habis itu di kaki-kakinya juga kita periksa, kita pastikan, kita ngolong itu tidak ada rembesan dan juga tidak ada keropos atau karat ya di mobil ini. Nah, setelah kita pastikan itu sudah oke, nah kita cek juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant-nya, kondisi dan levelnya.
Nah setelah kita cek sudah oke, sudah aman. Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah mobil manual, jadi kita nyalakan, kita pastikan giginya netral ya. Oke. Nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya, saya kecilin dulu radio. Nah kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya sudah soak atau di dinamo starternya bermasalah ya, mungkin perlu diservis atau diperbaikin. Nah untuk getaran mesin kita bisa rasakan dengan kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan. Pastikan bahwa getaran mesinnya yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan bisa jadi di engine mountingnya sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesin pincang. Itu juga bisa menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Kita bisa servis, tune up dan sebagainya. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Nah terus setelah itu kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah Nissan Grand Livina ini kilometernya 47.000. Jadi dia nggak sampai 5.000 kilometernya per tahun, termasuk low. Nah ini di sini ada servis terakhirnya. Servis berikutnya di 48.000 ya. Oke. Nah terus di Nissan Grand Livina ini juga masih lengkap. Jadi buku manual sama buku servisnya juga masih lengkap. Nah ini harusnya saya buka dulu tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah ini kita periksa. Nah di sini masih lengkap ya. Jadi buku servis masih ada, sama buku manual juga masih ada ya. Oke, bisa kelihatan ya. Nah oke. Nah pastikan jika kita mencari mobil bekas itu ada rekor servisnya. Jadi antara kilometer, terus servis rekornya serta fisik mobil itu dia harus sinkron ya. Harus sinkron. Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa di mesin ya. Kita periksa di mesin. Nah ini buat buka kap mesin. Ini sebelah kiri buat buka kap mesin, di sebelah kanan buat buka tangki bensin. Nah dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract seperti itu. Oke, nah di sini ada kisi-kisi AC juga masih dingin, kita rasakan. Nah, terus kita periksa berikutnya ini. Nah, kita buka dulu kacanya. Nah, di pintu dia sudah aksen wood panel. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di sini buat lock unlock power window ya. Nah, di sini ada kontrol 4 power window-nya seperti itu. Oke. Nah terus yang perlu kita periksa juga ini di masing-masing pintu dia ada sealer. Nah sealer juga kita periksa, pastikan bahwa sealernya kondisinya masih oke. Nah karena apa? Karena kalau pintu sudah tidak ada sealer, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa ke mesin buat buka. Nah buat buka mesin sini. Nah oke. Nah Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1800 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk melihat kondisi mesin masih oke, masih bagus, sekilas kita bisa dengar dari ritme suara mesinnya. Jadi mesinnya bagus, dia ritme suaranya masih teratur, konstan, suara mesinnya juga halus, terus getaran mesinnya juga minim. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah ini yang perlu kita periksa. Nah di kap mesin dia juga ada sealer, jadi sealernya ini kita periksa juga, kita pastikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah terus bagian-bagian di sini kita juga periksa, jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang, perbaikan. Nah seperti itu. Nah dia sudah dilengkapi dengan ini ya, sudah ada peredam panasnya di kap mesin. Nah di bagian depan juga perlu kita periksa. Nah ini apron besi yang memanjang di depan, kita bisa periksa, kita pastikan, kita cek juga di bagian sini, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau ketok ulang. Nah berikutnya untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen metal yang ada. Jadi komponen-komponen metal yang ada pastikan tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga fan listriknya juga kita pastikan bahwa dia masih berputar secara normal ya. Oke. Nah,
setelah kita periksa mesin, sekarang kita coba kelilingin mobil, kita periksa bagian-bagian yang lain. Nah, apabila mencari mobil MPV ya, mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal nyaman ya di kelasnya, termasuk yang nyaman di kelasnya, dan Livina ini juga hampir setiap bengkel juga bisa menanganinnya juga, dan mobilnya juga terkenal bandel dan populasinya juga cukup lumayan banyak. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian tengah ya. Oke, nah bagian tengah kita coba masuk. Nah, oke, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari ya, 5 atau 6, bisa 6 sih, 6 jari. Nah, seperti itu. Untuk headroom saya masih ada dapat sekitar mungkin 7 atau 8 jari ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke belakang dulu. Nah, di bagian belakang dia pelipatan joknya ini 100% ya ke depan, dan dia bisa rata dengan bagasi ya, apabila kita mau memuat barang yang lebih besar. Nah, seperti itu. Dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus kalau nggak salah dia juga masih bisa reclining ya di belakang. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder. Ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada pegangan, ada lampu baca, ada pegangan tangan juga. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka juga. Oke. Nah, terus di jok bagian tengah ini dia pelipatannya 40% 60% ke depan. Nah, di jok ini juga ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu ada seat belt 3 titiknya di 2 sisi ya. Nah, cuman di tengah-tengah nih 2 titik. Nah, terus di bagian tengah ini dia ada senderan tangan. Nah, senderan tangan. Nah, ada juga dilengkapi dengan 2 cup holder. 2 cup holder. Oke. Nah, terus di bagian sini ini aksen wood panel. Nah, ini buat buka pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke, kayak semacam tempat kecil. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, dia sudah ada kisi-kisi AC di bagian tengah ya. Ada 2 kisi-kisi AC, cuman tidak ada pengaturannya. Dia ikut dengan kecepatan pengaturan AC di bagian depan. Nah, terus habis itu kita periksa juga ini. Nah, dia di tipe Ultimate ini dia sudah dilengkapi dengan 2 TV di head unit. Nah, ini TV di head unit, TV di headrest. Nah, TV-nya ini juga coba kita pencet dulu, masih nyala nggak? Nah, ini masih nyala. Nah, cuman kalau kita putar pakai DVD dia baru ini ya. Oke. Nah, ini bisa nyala, ini juga masih nyala. Nah, coba kita pencet dulu. Nah, ya oke. Jadi masih nyala, masih oke. Nah, seperti itu. Nah, plafon juga kondisi juga masih oke. Nah, ini ada lampu baca di tengah. Oke, nah sekarang kita periksa door trim. Nah, ini aksen wood panel, door trim. Nah, di sini ada laci penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, terus di sini ada child lock yang pengaturannya mudah, tinggal pakai jari saja. Nah, terus habis itu di sini sealer juga kita periksa, pastikan bahwa sealernya itu aman. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang kita pindah ke belakang. Nah, ini dia tangki bensin. Untuk pengisian bensinnya ada di sebelah kanan ya. Oke. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Nah, di Ultimate ini dia sudah ada body kit. Nah, dia sudah ada body kit ya, jadi pesannya lebih sporty. Nah, ini dia 1,8 Ultimate. Nah, terus ada keterangannya 6 speed ya, jadi dia 6 kecepatan plus mundur. Nah, untuk membuka pintu belakang itu kita bisa langsung buka di sini. Nah, di sini kita bisa langsung buka. Nah, sealer pintu belakang juga kita periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah, oke. Nah, apabila jok baris ketiga tidak dilipat, masih ada space yang lumayan lah buat ransel besar, masih bisa 2. Tapi kalau dilipat bisa dapat space bagasi yang lumayan besar. Oke. Nah, ini ada tambahannya ya. Ini ada tambahan di sini. Nah, di bagian bawah itu ada, coba kita lihat ada. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga di sini. Nah, kalau mau ban cadangan ada di bagian dalam lagi. Jadi ban cadangan ada di bagian dalam, kita buka. Cuman saya susah bukanya karena pakai 1 tangan. Seperti itu. Oke. Nah, dia sudah ada 2 sensor parkir di bagian belakang. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih, jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang atau perbaikan, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke. Nah,
sekarang kita lanjut ke sini. Oke, sekarang kita periksa nih pintu ya. Oke. Nah, door trim kita periksa, kondisi door trim juga masih oke. Nah, terus habis itu ini sealer di pintu juga masih oke. Nah, di pintu belakang sebelah kiri juga ada child lock. Oke, nah, sip. Nah, ini tampilan dari luar ya. Oke. Kita ngelihat joknya, jadi jok kulitnya juga masih oke, masih bagus. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Oke. Nah, bagian sini kita periksa. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Wood panelnya juga masih oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada sealer, kita periksa kondisinya bagaimana. Sealer juga kondisi juga masih oke. Ini sealer. Nah, ini tampilan jok bagian depan ya. Jadi joknya juga masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa apa aja yang ada di bagian dashboard ya. Oke, jadi sekarang kita buka. Nah, oke. Nah, di setir di sini ada wood panel. Nah, di sini setirnya kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada sedikit pudar karena pemakaian. Jadi sering nyetirnya di sini ya, buat megang setirnya sebelah kanan. Nah, terus habis itu dilengkapi dengan airbag. Di bagian supir. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu sen sama lampu dim. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper depan, wiper belakang sama air wiper. Nah, ini speedometer, cluster speedometer. Nah, terus di bagian sini, nah ini ada accent wood panel juga ada di sini. Nah, terus AC, kisi-kisi AC di sini ada 2. Nah, AC juga kita cek juga kondisi masih dingin. Nah, dia sudah double din tapi dia aslinya belum dilengkapi dengan TV. Belum. Nah, jadi kalau misalnya mau ganti head unit dengan LCD TV juga bisa seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada pengaturan buat lampu hazard. Nah, terus di bagian sini ada kontrol AC. Nah, di sini ada ventilasi luar dalam. Nah, di sini buat arah semburan angin AC, di sini buat kecepatan AC, di sini buat suhu AC. Nah, terus habis itu ada tombol nih. Nah, ini buat defogger belakang. Nah, terus habis itu di sini ada colokan rokok, bisa power outlet ya, seperti itu. Nah, terus ini dibuka ada buat cup holder. Nah, di sini ada portable, asbak portable juga nih di sini. Nih ada asbak portable. Nah, terus habis itu di sini nih yang unik nih. Nah, jadi dia 6 speed ya. Jadi dia 6 speed ditambah dengan mundur. Jadi mundurnya ke depan. Nah, dia tuasnya harus ditarik nih. Kalau kita mau posisinya kita mau ke gigi mundur seperti itu. Nah, ini rem tangan. Nah, terus di sini kita juga bisa ngeliat nih. Kalau mobil di sini sudah ada karat atau sisa lumpur, berarti ada kemungkinan mobil terkena banjir. Oke. Nah, di sini ada airbag, di sini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ini ada tempat CD nih. Di sini ada tempat CD juga nih. Ini ada tempat CD. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus di bagian atas sun visor ini tidak dilengkapi dengan cermin di bagian supir. Nah, terus spion bisa diatur secara manual ya kesilauannya. Nah, terus di bagian penumpang ada cerminnya, sun visornya. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Nissan Grand Livina 1,8 XV Ultimate manual ya. Oke, tahun 2011. Nah, apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya, terus perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, oke.
Apabila menyukai video ini, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, supaya bisa mendapatkan informasi tentang stok dan video kami yang terbaru. Nah, terus habis itu juga follow juga di sosmed kami ya. Di Facebook ada di Zal Motor, Instagram di FF Pusfar, terus di Twitter dan TikTok juga ada, itu di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil-mobil yang tersedia ya di Zal Motor. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa review mobil-mobil Nissan yang lain. Terus habis itu ada di playlist kami ini juga tentang tips mencari video-video tips mencari mobil bekas. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, share ke keluarga, sahabat, kerabat, teman-teman yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.